Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Kita sekarang sampai bab 81, bab man mata lahu sibtun. Bab orang yang anaknya meninggal karena keguguran. Sibtun itu adalah waladun yasqutu min batni ummihi qabla tamami. Seorang anak yang di perut ibunya dan belum sempurna proses penciptaannya. Orang menyebutnya keguguran, iskram, utawa ketrakan. Haddatsani Yazid ibn Abi Maryam an ummihi an Sahal ibn Hamdalah wa kana rajulan lahu faqala. Dia mengatakan, la ayyuladu li fil islami waladun saqata fa ahtasibu ahabbu ilayya min an takuna li ad-dunya jami'an wa ma fiha. Ini sahabat Rasulullah ini bilang begini, sungguh dilahirkan untukku pada waktu aku sudah masuk Islam, kemudian bayinya itu keguguran, dan aku harapkan pahalanya di sisi Allah Ta'ala, itu lebih baik bagiku daripada aku memiliki semua nikmat duniawi dan segala isinya. Maksudnya, kejadian apapun termasuk sesuatu yang tidak mengenakan, yaitu musibah keguguran, itu kalau diharapkan pahalanya di sisi Allah Ta'ala, tulus ikhlas berharap pahala dari Allah Ta'ala, maka itu lebih baik daripada nikmat dunia dan seisinya. Itu secara singkat di situ. Karena yang cukup berat dan terpukul secara psikis itu biasanya yang mengalami seperti itu para ibu. Apabila itu adalah kehamilan pertama, recovery mentalnya itu seperti hamil. Hadis kedua. An Abdillah qala radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ayyukum malu warithahu ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah. Para sahabat jawab, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa malahu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Wahai Rasulullah, sudah barang tentu tidak ada seorang pun di antara kami kecuali hartanya lebih ia cintai daripada harta ahli warisnya. Faqala Rasulullah SAW. Nabi kemudian bersabda, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annahu laisa minkum ahadun illa mala warithahu ahabbu ilaihi min malihi. Sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali hartanya sendiri lebih ia cintai daripada harta ahli warisnya. Maluka ma qaddamta. Hartamu yang sebenarnya adalah apa yang engkau gunakan untuk beramal. Wa ma warithuka ma akharta. Sementara harta ahli warismu adalah yang kau tinggalkan. Harta yang engkau tinggal. Iki memahami ini rotok hati-hati loh ya. Gue gini sebagai orang tua, timbangan ini diperan tak entek noy aman. Wes akhirnya anak ngupload, yo bapak kali itu ya bahaya. Utama sing sebaliknya, saking kepinginnya meninggalkan anak keturunan yang baik yang berkecukupan, akhirnya malas berinfak. Kalau peluang berjuang itu selalu absen. Saiki coba didelok ya.
Surat An-Nisa ayat ke-11. Wali isor dewi. Baris isor dewi coba didelok. 3 baris yang terakhir itu didelok coba. Kok dihafal ya Bu ya, kapan ditiru. Caranya supaya kapan itu diulang-ulang di 17. Bunyinya ini. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah dan seterusnya. Ini maknanya ini Bu. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian tidak tahu loh, ketika Anda meninggal terus duit harta banyak dan diwariskan kepada mereka, bu bapak, bu anak, siapa yang mampu dan tetap bisa memberikan manfaat kepada kalian setelah Anda meninggal? Gue moro wong tua ini ditinggali harta banyak tiba-tiba mikir no kene di dalam kubur enggak, anak ditinggali akeh, mikir no kene enggak, kekiran sesama anak yo, fariidatan minallah. Jadi ayat itu Bu, yo, suatu ketika saya di masjid itu infaknya suami istri, Waktu sholat sunnah itu moro-moro, Insya Allah saya diiling ayat itu. Sholat sunnah hari Jumatan, saya khutbah Jumat di sini. Saya bilang ibu hati, selamat bapak ibu biar sedekah masjid ini. Kok gak lapis? Anaknya gak mikir jelas. Gitu. Ya. Saya tidak tahu kenapa hadis ini ditempatkan di dalam bab ini. Saya tidak tahu. Yang berikutnya, Qala masih periwayat yang sama. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Ma tu'aduna fikum ar-raqub." Bagaimana menurut pendapat kalian tentang ar-raqub? Qalu ar-raqub alladzi la yuladu lahu. Ar-raqub itu wahai Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki anak sama sekali. Qala la kudu, bukan, walakin ar-raqub alladzi lam yuqaddam min waladihi syai'an. Yang disebut ar-raqub itu adalah seseorang yang tidak meninggalkan harta sekecil apapun untuk anak cucunya. Itu ya enak. Itu ya enak. Itu di dalam surat An-Nisa ayat ke-8 itu ada ayat ini ayat ke-8 surat An-Nisa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya takut orang-orang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah iman, lemah finansial, lemah mikir, lemah ekonomi, lemah akal. Maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Jadi tiga. Oh iya, itu Bu, Imam Bukhari itu menjadi penghimpun dan pemimpin terbaik di dalam bidang hadis itu karena tinggalan harta orang tuanya. Sampai seorang ulama mengatakan
bapakku biyen itu ninggali 500.000 dirham. Sebagai wujud terima kasihku, saya sudah menulis dalam perjalanan menuntut ilmu itu 500.000 hadis. Itulah kok. Karena bapaknya ya panen amalan di kuburan. 155 hadis nomor berikutnya. Qala Rasulullah SAW, ma tu'aduna fikum as-surah. Qalu walladzi la tasrahuhu rijal. Qala bagaimana menurut pendapat kalian tentang as-sur'ah? Apa as-sur'ah itu apa? Di situ terjemahkan apa? Hah? Oh. Ya. Qala walladzi la tasra'uhu rijal. Pegulat itu adalah orang yang tidak pernah kalah dalam bertanding. Qala la wala as-sur'ah alladzi yamliku nafsahu bidal ghadab. Yang disebut as-sur'ah itu adalah orang yang mampu menguasai diri ketika marah. Bab berikutnya. Babu husnul milkah, bab sebaik-baiknya kepemilikan. Ya gitu. Oh, milkah itu maksudnya ya sebetulnya milkah itu kepemilikan. Tapi yang dimaksud di sini adalah budak atau hamba sahaya wanita. Arti tekstualnya milkah itu kepemilikan. Babu husnu al-milkah, bab berlaku baik kepada hamba sahaya wanita. Rasulullah apakah punya budak wanita? Punya. Nah Maria itu sudah dinikahi. Maria Kiptian. Sofia itu istri Rasulullah, bukan budak dia. Karena Sofia itu ketika ditawan, wong-wong lah delok waduh ayu rek. Waduh ayu rek. Jarene para sahabat. Ya delok nanti Rasulullah menutupi beliau berarti itu akan diperistri. Tapi kalau Rasulullah tidak menutupi beliau berarti budak. Gitu. Maka ternyata Sofia ditutupi sama Rasulullah. Oh berarti diperistri oleh Rasulullah. Gitu. Sofia itu Sofia binti Huyai, orang Yahudi yang dinikahi oleh Rasulullah. Dan dia punya anak 10, sudah nikah 2 kali sebelumnya. Kemudian, kalau ini Maria ini adalah hamba sahaya Rasulullah. Hadiah dari gubernur Mesir namanya Maupukis. Kasih hadiah budak 2, 1 dinikahi Rasulullah, 1 dihadiahkan kepada yang lain. Nah ini Maria ini lahir, nanti putranya Rasul namanya Ibrahim. Kita tengok Haddatsana Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lama taqula qala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin berat sakitnya, qala ya Ali, ya Ali, ini bitabakin aktubu fihi ma la tadillu ummati. Li, ambillah sesuatu untuk menulis. Aku mau berpesan sesuatu yang membuat tidak akan tersesat umatku. Fa khasyitu ayasbiqani, aku khawatir kematian itu lebih dahulu datang sebelum aku menulis, sebelum aku berwasiat. Maka kemudian sahabat Ali bilang, inilah akhadhu min dira'i sahihah.
Sungguh aku akan menyimpannya di lembaran yang diletakkan di zira'i. Apa itu? Tameng atau besi? Tameng atau besi? Wa kana rasul baina zira'ihi wa 'abdi. Maka kepala beliau waktu itu ketika sebentar. Ketika itu kepala beliau di antara zira'ihi wa 'abdi, antara tanganku sama lenganku. Kemudian Nabi bilang, yusi bis-shalah was zakah wa ma malakat aymanukum. Aku berwasiat kepada kalian jogon sholat, jogon zakat, dan hak-hak hamba sahaya kalian. Wa qala kadzalika hatta fadat nafsahu. Demikian Nabi mengulang-ulang sampai nafas beliau habis. Wa amarahu bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man syahida bihima hurima 'alan nar. Dan beliau juga memerintahkan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Siapa yang mempersaksikan hal itu, maka Allah mengharamkan dia atas neraka. Itu wasiat Rasulullah menjelang akhir hayat. Kenapa kok dimasukkan di dalam bab ini? Maksudnya adalah berperilaku baik kepada budak wanita. Siapa budak wanitanya Rasul tadi? Arya. Kalau ibu-ibu pernah ke daerah namanya Awal di Madinah itu ada dataran tinggi, sing ijo, coro kene itu daunnya, pokoknya daerah sing ijo di Madinah, namanya daerah Aliyah, orang menyebutnya juga Awal. Lah, Maria ini satu di antara istri Rasulullah yang diletakkan jauh dari tengah kota Madinah di daerah situ. Kenapa? Jadi mirip ambil kampung halamannya di Mesir, hijau-hijau. Karena Mesir itu hijau, pinggir delta Sungai Nil. Artinya Rasulullah itu juga berbuat baik kepada budak wanita. Yang berikutnya, hadis nomor 157. Wa an Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajibud da'i wa la taruddul hadiyah wa la tadribul muslimin. Nabi berpesan, ajibud da'i, perkenankanlah orang yang mengundang. Tekan undangan maksudnya. Wa taruddul hadiyah, balaslah orang yang memberikan hadiah. Dalam kurung, berilah apresiasi. Wala tadribul muslimin. Ini bahasa Jawanya gampang. Ojo moroan tangan. Apa sih? Oh, kata Pak itu. Jangan suka mengumpul umat Islam ya. Paling mudah itu ojo moroan tangan. Ojo diri gepuk gitu terus. Wala tadribul muslimin, jangan suka memukul umat Islam. Diri gepuk. Termasuk kepada hamba sahaya. Hadis berikutnya, wa an ummi Musa an Ali sallallahu alaihi qala kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-shalah
wa ma malakat aymanukum. Sholat, jogon sholat, dan hak-hak hamba sahaya kalian. Dan hak-hak hamba sahaya kalian. Jauh kami, kalau dalam konteks masyarakat kita ya nopo, bisa tinggal budak. Mereka itu bukan budak. Maksudnya, wong yang hidup di strata sosial paling bawah itu berlakulah baik kepada mereka. Dulu, bab berikutnya. Babu su'ul milkah. Bab perlakuan buruk kepada hamba sahaya. Kalau saya menerjemahkan ini bukan hanya hamba sahaya sendiri. Satu. Yeah. Bismillah. Bukan hanya hamba saya. Apapun yang kita miliki. Kita tengok hadisnya. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqulu linnas, sahabat Abu Darda mengatakan kepada orang-orang, ini orang Ansor, pengusaha. Nahnu a'rifu bikum minal bayati wa dawab. Kami adalah orang yang paling tahu di antara kalian bagaimana memperlakukan hewan tunggangan dan hewan yang dikendarai. Hewan yang bayatiroh itu ternak peliharaan. Dawab itu hewan tunggangan. Terus itu dikit. Qad arafna khiyarakum min syirarikum. Kami juga paling tahu siapa orang yang baik dan buruk di antara kalian. Dari sahabat Abu Darda. Amma khiyarukum, adapun orang terbaik di antara kalian adalah falladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari keburukannya. Jadi orang terbaik adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan orang lain aman dari gangguannya. Wa amma syirarukum, adapun orang terburuk di antara kalian adalah falladhi yurja khairuhu la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari gangguannya. Orang jangan ambil omitis, ditipu sekali. Wala yuqaum muharrarah. Di situ diterjemahkan apa? Tidak memperbudak orang merdeka. Ya, apa diterjemahkan? Yang terakhir. Tidak dibebaskan. Tidak dibebaskan. Wala yuqaum muharrarah. Maksudnya dia memperbudak orang merdeka. Atau budaknya tidak dikasih kebebasan, ditahan terus. Padahal budaknya sudah minta pembebasan, entah dengan mengangsur kebebasan dirinya atau karena sesuatu.
Nah, ditempatkan di dalam bab ini maksudnya Bu ya, kalau memiliki hewan baik tunggangan maupun hewan peliharaan, berilah perlakuan baik, makannya, minumnya, kandangnya. Kalau itu hewan tunggangan, jangan dikasih beban di luar kemampuannya. Gitu. Sekarang lanjutan nih. An Abi Umamah sami'tuhu yaqul. Sahabat Rasulullah namanya Abu Umamah pernah mengatakan, Al-Kanud. Al-Kanud itu surat apa, Bu? Surat apa? Surat Al-Adiyat. Innal insana li rabbihi lakanud. Surat nomor 100 ayat ke-6. Bunyinya ini. Sesungguhnya manusia itu teramat sangat tidak pinter matur suwun dan pangeran. Sesungguhnya manusia itu teramat sangat ingkar kepada Tuhannya. Kanud. Sudah di sini sahabat Abu Umamah bilang begini, Al-Kanud yang disebut dengan orang kanut itu adalah alladzi yamna'u rifdahu, orang yang enggan memberi untuk nyambung silaturahim. Enggan nyambung silaturahim dan enggan memberi, guys. Tafsirnya itu begitu, syarahnya. Wa yanzilu wafdahu, wa yanzilu wahdahu. Wa yanzilu wahdahu itu maksudnya gini, Bu. Kalau makan sukanya sendirian. Kalau ngejak wong, tuh tempe miroy, tempe kerupuk. Itu wayanzi wahdahu itu di sini dikatakan begini. Munfaridan anin nasi wa la yasiru min nafsi ahadan hatta yusyarikuhu fi ta'am. Dia sukanya menyendiri, tidak senang berinteraksi dengan orang, wa hatta ngajak makan orang pun tidak suka. Semoga orang ini juga sudah mengintegrasi bersama. Ya, asal lambungnya kan. Terus ciri yang ketiga adalah wa yadribu abdah. Dia suka memukul budak. Maksudnya mulosoro wong cilik. Saya baru tahu nih. Alladzi yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu yadribu abdahu. Ya Allah. Begitu maknanya. Sebab makna yang lain, kanut itu dua. Kanut itu dua. Ini tafsir ya, tafsirnya ini tafsir. Orang itu kanut itu adalah yang sani'am wa dzikrul masaqib. Melupakan nikmat Allah, ini musibah tok. Itu pendapatnya Imam Mujahid, muridnya sahabat Abdullah bin Abbas. Tiga sehat saya tahun kayak loro sakulan bismillah Masya Allah. Pengen. Oke, panjang umur ini sangat sehat. Tapi sahabat dokter ini. Nah itu. Jadi suka mencela Allah. Ingatnya musibah tok,
lupa sama nikmat Allah. Itu kan lucu. Yang berikutnya, Anil Hasan, dari Al Hasan. Al Hasan ini bisa dua, bisa Hasan bin Ali cucu Rasulullah, bisa Al Hasan itu Imam Hasan Al Basri, seorang ulama besar hadis. Anna rajulan amara gulaman lahu ayansau ala ba'irihi lahu fanamal gulam faja'a bisya'latin min nar fa'alqahu fi wajhihi. Ada orang memiliki budak laki-laki untuk menggiring ternaknya, untuk yansau, ya, menggiring ternaknya, ya, memberi minum ternak. Fanamal gulam, budak itu tertidur. Maka tuannya budak itu membawa besi panas, diconyokno di wajahnya. Itu ngomong. Hukum ini terjadi di zaman perbudakan di Amerika. Faraddal gulam fi bi'ri. Maka kemudian budak itu tadi mencolok nang sumur, ya. Falamma asbaha ata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika pagi hari, budak itu tadi datang kepada Umar bin Khattab. Fara'alladhi fi wajhihi, dan Umar melihat wajahnya yang diconyok tadi itu. Fa'ataqahu, maka Umar pun membebaskan budak itu. Ya tidak tahu boleh Umar yang menghukum dengan hukuman yang keras tuannya budak itu. Ibu-ibu sekalian, ini ditempatkan di dalam bab, jadi memperlakukan buruk siapapun yang di dalam kepemilikan kita. Budak itu kan milik tuannya. Bab berikutnya, babu bai'ul khadim minal a'rab, bab membeli pembantu dari Arab Badui, Arab pedesaan. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dabbarat amatan laha fashtakat Aisyah fasa'alu banu akhiha tabiban min az-zuhd faqala innakum tukhbiruni an imratin mashura saharatha amatan laha fa akhbarat Aisyah qalat saharat ini faqalat na'am faqalat walima la tanjini abadan thumma qala bi'uha min syarril ardi milkah. Sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dabarat amatan laha. Apa ya dabarat amatan laha itu? Apa bu di sini? Memerdekakan seorang budaknya. Memerdekakan budak perempuannya. Fashtakat Aisyatu fasa'alu banu akhiha tabiban min az-zuhd. Kemudian Sayyidatina Aisyah mengadu kepada anak dari saudaranya untuk meminta dokter, ya, meminta tabib dari zuhd. Lantas orang itu berkata, sesungguhnya kalian menyampaikan kepadaku tentang seorang wanita yang kena sihir. Dia itu disihir sama budaknya, gitu. Maka Aisyah pun mengatakan, apakah engkau menyihirku? Maka si budak yang menyihir tadi itu mengatakan, iya. Lalu kenapa?
la tunjini abadan, aku tidak bisa selamat darimu selama-lamanya. Itu maqala bi'uha insyar artilka. Bi'uha itu perintah, juallah dia gitu. Juallah dia kepada orang Arab Badui yang berperangai buruk gitu. Kenapa ini disebabkan begitu? Babu bayul khadim minal a'rab, bab menjual pembantu atau budak kepada orang Arab Badui. Saya nggak bisa cari analognya sekarang. Tapi kalau sekarang itu kan mudah, pokoknya gak cocok ganti lah pernah ini. 85. Babul afu anil khadim, bab memaafkan pembantu. Bab memaafkan pembantu. An Abi Umamah, dari Abi Umamah qala akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dua budaknya. Fawahaba ahaduhuma li Ali sallallahu alaihi. Satu di antara budaknya itu dihadiahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa qala la tadribu, ojo dipukul ya budak itu. Fa inni nuhitu an darba ahlas shalah, sebab aku dilarang untuk memukul orang yang sholat. Wa inni ra'aitu yusalli mundu aqbalna, budak ini saya lihat itu sholat semenjak datang kepada kami. Wa aqta Abadzar gulaman, budak yang satunya itu diberikan kepada sahabat Abu Dzar. Wa qala istausu bihi ma'rufan, perlakukanlah dia dengan baik. Wa aqtaqahu, Abu Dzar pun membebaskan budak itu dibebaskan. Faqala ma fa'ala, tuh buat apa boleh? Amar tani an astausia bihi khairan, akan jenengan memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada budak itu. Fa'aqtaqahu, maka saya pun membebaskan dia. Itu adalah kebaikan yang paling baik. Bahasa Qur'annya dalam surat Al-Balad, fakku raqabah. Di antara amalan yang baik itu adalah membebaskan budak. Yang berikutnya, An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa laysa lahu khadim. Nabi Muhammad datang ke kota Madinah dan beliau tidak memiliki pembantu. Fa'akhadha Abu Talhah biyadi, maka bapak tiri saya Abu Talhah memegang tanganku. Fantola bi hatta adkhalani ala Nabi sallallahu, maka mengajak aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, inna Anasan ulaman kaisun nabiyun, sesungguhnya anak saya Anas ini ada cilik, pinter, cerdas, cacet. Falyakhtunka, biarkanlah dia membantu keperluan Anda di rumah Anda. Faqala khadamtuhu fis safar wal khadar, jadi sahabat Anas, maka saya melayani beliau pada waktu beliau bepergian maupun ketika di rumah. Maqdamahul Madinah hatta tufiya, semenjak Rasulullah datang di kota Madinah sampai beliau wafat. Maqalali an syai'in shara'tuhu, beliau tidak pernah mengucapkan kepadaku tentang sesuatu yang aku lakukan. Lima sholat tahakada, kalau melakukan ini wala qalali li syai'in lam asna, dan beliau tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang tidak aku lakukan, ala tasna hakada, kok gak lakukan ini. Saking baiknya Rasulullah kepada pembantu.
Saking baiknya Rasulullah kepada pembantu, wis dianggap koyok dulu nih. Jadi beliau tidak suka kalau aku uang sing apa jago joy, delok dia kan benerin. Ngadeg salah, lungguh salah, leyan lebih salah. Mangan dikit tiba itu, mangan kayak dari kamangan, lemes pakai dipakai nih. Orang model gitu lah. Ya, ini Rasulullah itu banyak hadis-hadis beliau tentang rumah tangga beliau itu diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Bab berikutnya dan kata seperti ini. Babu idza saraqa al-'abdi idza saraqa al-'abdu. Bab apabila seorang budak itu mencuri, klepto, nyolongan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saraqa al-mamluku bihu walau binash. Apabila seorang budak itu suka mencuri, juallah dia meskipun dengan binash, apa bu? Tali. Apa di sini? Harga satu 20, pokoknya masih murah. Meskipun hanya kau menjualnya 20 dirham. 20 dirham, harga yang sangat murah. An-nasyu isyurun. Nasy itu adalah 20 dirham. Babu al-khadim yudhnib. Bab seorang pembantu atau budak yang melakukan perbuatan dosa. Wa Anas ibn Luqayb ibn Sabirah an abihi qala intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dafa'i fil murahi sakhla. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahsibanna wa lam yakul la tahsibanna. Inna lana ghanaman mi'ah la nuridu an tazida fa idza ja'a ra'i bi sakhla dhabahna makana syat fa kana fi qala la tadrib dhaina ka darbika kadorobika amataka fa idza tanshaqta fabalik ila an takuna sha'iman. Jadi ada seseorang itu memiliki peliharaan kambing itu 100 dan tidak kepingin lagi nambah peliharaan seperti itu, maka pada setiap kali datang kambing itu disembelih. Kemudian di antara pesan Nabi Muhammad SAW kepada pengembala kambing dan orang yang memiliki budak untuk mengelola kambing itu adalah la tadrib taghinataka kadarbika amataka. Janganlah engkau memukul apa di situ? Doain apakah itu istri gue? Sebentar saya cek. Janganlah engkau memukul istrimu seperti engkau memukul budakmu. Dan apabila engkau beristinsak, tahu beristinsak? Ngisep banyu irung ketika istinsak itu nyedot terus dia ketika berwudu. Fabalil, maka bersungguh-sungguhlah, bahasa Jawanya nemen-nemeno ila antakuna sha'iman, kecuali apabila Anda berpuasa. Ibu-ibu sekalian, kenapa ya larangan memukul istri itu kok ditempatkan di dalam bab pembantu yang melakukan perbuatan dosa atau kesalahan? Kenapa? Lu kepada pembantu saja itu gak boleh mukul, apalagi kepada istri lu maksudnya. 88. Babu man khatama ala khadimihi makhafata su'udhan.
Judul babnya apa itu? Bab gimana ya? Oh, bab man khatama ala khadimihi makhafata su'udzan. Bab memberi tanda kepada budak karena menghindari prasangka buruk. Prasangka buruk. An Abi Aliyah qala kunna nu'maru an nakhtama al-khadim. Kami dulu diperintahkan untuk memberi tanda kepada para budak yang membantu kami. Wa nakilu wa na'udduha. Kami diperintahkan untuk menakar dan menimbang kalau hatta ayat ta'awwadu khuluqas, karena khawatir atau preventif menghindarkan diri dari perilaku buruk dari perdagangan. Au yadhunnu ahaduna dhanasu, atau supaya tidak memunculkan prasangka buruk dan menimbang. Terus para budak itu dikasih tanda ya, kalau zaman dulu itu memang cos ya kasih ya. Memang para budak itu jadi berlawan seperti itu. Dan Islam adalah aturan agama yang paling bagus di dalam menghilangkan sistem perbudakan. Aturan yang paling bagus di dalam menghilangkan sistem perbudakan. Presiden Amerika yang pertama kali punya ide untuk menghilangkan sistem perbudakan itu adalah Abraham Lincoln. Sampai ada yang mengatakan ojo-ojo Abraham Lincoln itu adalah umat Islam yang eksodus dari Spanyol menuju daratan Amerika. Itu lagi saya punya buku judulnya 100 tokoh Muslim yang menyejarah di dunia. Abraham Lincoln itu dimasukkan. Sehingga ada orang Masjid As-Salam mengatakan, Ustaz sudah baca buku yang saya kaji? Sudah. Wajah Abraham Lincoln sudah melihat? Sudah. Kayak setengah Arab gitu. Iya. Raja Botir setengah. Terus gitu. Terakhir Bu. Babu man adda ala khadimihi makhafatal dhann. Bab orang yang menghitung budaknya karena khawatir munculnya prasangka buruk. Wa an Salman qala inni la a'udul uraqa ala khadimi makhafatal dhann. Sungguh kami menghitung apa itu? Hah? Apa ya maksudnya? Jadi menghitung tulang-tulang yang dapat dimakan pembantu makhafatal dhann, karena khawatir timbulnya prasangka. Lagi konteksnya masyarakat biar zaman saya ini maksud jadinya terima tempe ibu ngomong aja gitu. Ya maksudnya kalau ini mengambil rohnya judulnya kitab ini berinteraksi dengan siapapun itu, kalau soal hitungan itu dihitung supaya tidak menimbulkan prasangka atau buruk sangka. Gitu. Inilah a'udul uraqa khasyatal dhann. Bab ke-90, babu adabul khadim, bab tata krama pembantu. Insyaallah pertemuan berikutnya saja. Ada sesuatu, Bapak Ibu? Ibu. Mulai dari bab jangan suka memukul pembantu, memukul budak. Terus bab orang yang hamil kandungannya jatuh, terus berharap pahala dari sisi Allah Ta'ala dan seterusnya. Yang satu. Alhamdulillah. Adakah suatu diskusikan Bu?